Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita hari ini yaitu tentang menyayangi anak yatim. Sungguh bahagia hidup bersama orang tua yang selalu mendampingi. Coba kalian renungkan, di antara kita ada teman yang tidak memiliki orang tua. Ada sebagian dari mereka kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan terbatas dalam kebutuhan. Kehilangan orang tua bukan keinginan tapi kehendak Allah. Allah telah mengamanatkan kepada kita agar anak yatim tetap mendapatkan kasih sayang. Menyayangi anak yatim adalah pesan Allah. Allah mengamanatkan kepada kalian agar memberikan rasa simpati dan empati kepada mereka. Sudahkah kalian mengorbankan harta, tenaga atau pikiran untuk mereka? Sudahkah kalian memberikan kasih sayang terhadap anak yatim? Apa yang telah kalian berikan? Ternyata Allah memberikan perhatian kepada anak yatim. Perhatian ini difirmankan melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sudahkah kalian mempelajarinya? Tahukah kalian, siapa yang disebut dengan anak yatim? Siapa saja yang dimaksud anak yatim menurut Islam? Imam Asy-Syairazi Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa, yatim adalah seorang yang tak punya bapak, sedangkan dia belum balik. Setelah balik maka orang itu tidak disebut yatim. Menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam karyanya menyebutkan yaitu bahwa yatim adalah anak kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya, sekalipun dia masih memiliki ibu atau kakek dan nenek. Dari penjelasan yang sudah disampaikan bahwa tolak ukur seorang anak yang bisa disebut sebagai anak yatim ialah dia yang tidak mempunyai ayah. Adapun anak kecil yang ditinggal mati ibunya tidak disebut yatim, tapi punya istilah khusus yaitu aji-ajiyah, dan dalam bahasa Indonesia disebut piatu. Piatu tidak disebut bersama yatim karena kematian ayahlah yang biasanya membuat seorang anak lemah dan kehilangan nafkah, karena memberi nafkah adalah tugas ayah, bukan ibu. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, kita menyebut seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya disebut yatim, sedangkan ketika ditinggal wafat oleh ibunya disebut piatu. Sedangkan yatim piatu adalah gabungan dari keduanya, yakni seorang anak dalam usia yang belum balik telah ditinggal kedua orang tuanya. Bagaimana hukum memberi kepada yatim yang sudah balik? Islam memperbolehkan membantu anak yatim yang telah balik dewasa akan tetapi statusnya bukan santunan yatim lagi. Misalnya, atas nama sumbangan anak-anak untuk keluarga tidak mampu. Ada anak yatim yang sudah dewasa, namun hidup serba kekurangan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ada anak yatim yang sudah balik dan hidup berkecukupan. Tahukah kalian, keutamaan membahagiakan anak yatim? Sebelum kalian melanjutkan menonton video berikut ini, jangan lupa beri dukungan channel ini dengan cara like dan subscribe. Keutamaan membahagiakan anak yatim. 1. Dekat dengan Rasulullah di surga seperti jarak antara jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga seperti ini." Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggang keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Dua, dijamin masuk surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Tempat yang penuh kenikmatan tapi untuk meraihnya tentu tidak mudah, memerlukan ketakwaan. Kabar baiknya, ada jaminan masuk surga untuk orang-orang yang memelihara anak yatim. Orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum,
pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. 3. Terhindar dari siksa pada hari kiamat. Pada hari kiamat saat semua amal diperhitungkan, kita tentu akan mendapat balasan dari apa yang kita perbuat di dunia. Namun kabar baik bagi yang menyayangi anak yatim, Allah tidak akan menyiksa pada hari akhir. Demi yang memutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, serta menyayangi keyatiman serta kelemahannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. 4. Amal yang tidak terputus. Ketika kita meninggal kelak akan terputus amal kita kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Apabila kita mengurus anak yatim, insya Allah mereka juga tidak akan lupa untuk mendoakan kita. Jika manusia mati atau terputus amalnya, kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat serta anak saleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa menonton video selanjutnya. Semoga kita diberi paham dan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.